Membenci orang lain setengah mati dengan alasan kesalahan versi dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri sangat lebih bobrok dan punya segudang perilaku yang sangat menjijikan. Halo Indonesia, salam NKRI. Ade Armando disiksa dan dikeroyok hingga babak belur. Ini adalah sebuah berita yang sangat menggembirakan bagi kelompok sebelah. Mereka girang bukan kepalang. Setelah sekian lama memendam rasa kesal dan dendam akibat narasi dan opini dari Ade Armando. Penganiayaan tersebut adalah pemuas dahaga bagi mereka. Kalau kadrun yang girang, kita masih bisa memaklumi. Tapi parahnya, ada banyak orang bermuka dua yang benar-benar membuka topeng aslinya. Bahkan, tidak sedikit yang menuliskan komentar yang sangat mengerikan, yang memperlihatkan sikap barbar dan biadab dalam diri mereka. Tokoh-tokoh yang lumayan dikenal malah membuat komentar tendensius dan tidak mendidik. Kita masih terus memetakan siapa saja yang membuat postingan provokatif terkait apa yang menimpa pada saudara kita Ade Armando. Ini adalah bukti kalau radikalisme bisa mengubah seseorang menjadi seperti iblis. Siapapun yang berbeda dengan mereka akan dianggap sebagai musuh yang harus dibasmi. Kata-kata bunuh, bakar, halal darahnya pasti sering kita dengar di komentar-komentar di media sosial. Betapa mengerikannya mereka menyikapi orang yang berbeda. Di otak mereka tertanam racun berbahaya yang bisa menjalar sewaktu-waktu. Sementara itu, Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin menilai peristiwa pengeroyokan terhadap Ade Armando adalah buntut dari kelakuannya yang kerap menyudutkan Islam. Dia berharap semua pihak, terutama penista agama, mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ini adalah pelajaran buat mereka yang hina Islam. Kalau memang para terduga penista agama Islam merasa kebal hukum, silakan datang kepada masa aksi demo, kata Novel Bamukmin. Dia juga menyebut beberapa nama lain seperti Denny Siregar, Abu Janda, hingga Menteri Agama Yakut Kolil Kumas. Dia meminta orang-orang tersebut bersiap untuk mengalami hal serupa. Ditunggu ya Denny Siregar, Abu Janda, dan Menteri Agama Gus Yakul. Siap-siap nyusul, katanya. Siapapun yang waras dan punya logika pasti sudah paham kalau pernyataan seperti ini sangat keterlaluan. Bukankah ini termasuk ancaman halus dan bisa dilaporkan balik? Semua orang juga yakin kalau Novel Bamukmin sangat senang dengan apa yang dialami Ade Armando. Bahkan bisa jadi dia berharap orang lain yang dia benci mendapatkan balasan yang sama. Sekedar untuk merefresh kembali ingatan kita bahwa Novel Bamukmin ini pernah masuk penjara. Dia dan satu orang lainnya yang namanya saya tidak ingat lagi pernah jadi terdakwa yang berperan sebagai koordinator demo tolak Ahok yang berujung ricuh. Dia divonis 7 bulan penjara. Dia terbukti bersalah dengan menghasut massa saat demo untuk maju 3 langkah dan akhirnya
bentrok dengan polisi yang berjaga di depan gedung DPRD DKI. Orang ini memang punya pemikiran yang sangat-sangat parah dan dangkal. Siapapun yang tidak disukai pasti akan dibenci setengah mati. Bahkan dia provokasi dan menghasut orang lain untuk berbuat onar. Di otaknya, seperti halnya otak kelompok sebelah, hanya ada kebencian yang ugal-ugalan. Dengan tabiat seperti ini, wajar kalau pemikiran novel itu kotor dan penuh kedengkian. Jadi tidak heran kalau dia memberi peringatan pada nama-nama orang di atas. Dia bahkan mungkin berharap semua yang dia benci mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang dialami oleh Ade Armando. Tak terbayangkan kalau novel begitu tak tahu malu hingga pede mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Tak terbayangkan juga apa yang akan dia lakukan jika itu terjadi. Hati dengki dan mulut busuk seperti ini pun bisa dia pamerkan dengan bangganya. Dari raut wajahnya saja sudah kelihatan seperti apa sifat dan isi hatinya. Membenci orang lain setengah mati dengan alasan kesalahan versi dirinya sendiri, padahal dirinya sendiri sangat lebih bobrok dan punya segudang perilaku yang sangat menjijikan. Saya pernah katakan bahwa kalau kelompok seperti ini hanya secuil yang terlihat di lapangan, aslinya jumlahnya jauh lebih mengerikan. Kalau mereka diberi angin, pasti akan muncul dari sarangnya. Kekerasan adalah pelampiasan dari emosi mereka. Lihat saja, FPI dan kelompok anarkis di demo kemarin serta pengeroyok Ade Armando. Apa persamaan yang bisa kita lihat? Sama-sama brutal, sama-sama suka melakukan kekerasan sambil meneriakan kalimat agama. Sifat bengis keluar total. Jadi apa salahnya kalau mereka disebut radikal? Mereka tak terima, tapi membantah lewat kekerasan. Mereka ini harusnya berantas, bukan dipelihara, apalagi dibiarkan. Akhirnya, marilah kita menjaga keutuhan NKRI ini sampai titik darah penghabisan. Dan jangan pernah memberikan ruang kepada manusia-manusia biadab yang seenaknya merusak NKRI ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianus Sai, salam waras untuk kita semua.